Halo guys, kembali lagi bersama Pak Yanto yang akan melanjutkan sebuah tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Xiaoyan. Pada saat ini kita dilanjutkan dengan Xiaoyan dan Zenny yang berjalan menuju ke rumah lelang. Lalu di tengah perjalanan Zenny tiba-tiba bertanya apakah Tuan Suang mengetahui tujuan dari jamur hitam ini. Xiaoyan tidak tahu bagaimana dirinya harus menjawab untuk sementara waktu. Melihat Xiaoyan yang sulit untuk menjawab, Zenny pun segera berkata biar dirinya menebak, seharusnya bahan ini diperlukan untuk memperbaiki semacam ramuan. Xiaoyan pun mengangguk setelah mendengar perkataan dari Zenny, dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak memiliki kebiasaan untuk berbohong. Sementara itu Zenny terus menebak dan berkata kepada Xiaoyan tentu nilainya tidak akan rendah. Xiaoyan pun segera menjawab bahwa itu berada di kelas 5. Zenny pun lanjut bertanya dengan tertarik, tentu efeknya pasti akan sangat spesial. Xiaoyan pun benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lalu pada saat ini Xiaoyan mengingat komentar dari Kaisar Iblis Xuantian yang mengatakan bahwa siapapun yang tahu akan mati, dan saat ini kata-kata yang berada di dalam resep muncul di benak Xiaoyan. Pada saat ini Zenny benar-benar sangat tertarik dengan pil obat yang akan dimurnikan oleh Xiaoyan, sehingga Zenny pun segera bertanya kepada Xiaoyan bagaimana jika 6.000 koin pola naga sebelumnya dijadikan sebagai deposit untuk pil ini. Zenny menyadari bahwa ramuan yang akan dikeluarkan oleh Xiaoyan ini tidak akan sederhana. Lalu Zenny sangat penasaran dan menantikan efek ramuan yang disempurnakan dari hal-hal yang tidak diketahui kegunaannya di seluruh benua. Namun baru saja Zenny berkata, Zenny pun melihat Xiaoyan kembali menggelengkan kepalanya. Mata Zenny tiba-tiba menunjukkan keterkejutan dan kebingungan pada saat ini, sehingga Zenny pun terus memandang ke arah Xiaoyan dan bertanya, apakah seseorang telah membuat reservasi terlebih dahulu? Xiaoyan pun kembali menggelengkan kepalanya setelah mendengar pertanyaan Zenny. Zenny yang sedikit kesal pun mulai mencabut tiang listrik untuk memberitahu alasannya. Apakah Xiaoyan pada saat ini takut tidak akan mendapatkan harga yang bagus? Pada saat ini Zenny benar-benar merasa sedikit cemas untuk pertama kalinya. Sementara itu Xiaoyan memandangi tatapan cemas Zenny tetapi Xiaoyan masih menggelengkan kepalanya. Pada saat ini bukan Xiaoyan tidak ingin mengatakannya, akan tetapi Xiaoyan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Lalu Zenny pun dengan cepat menjadi tenang dan menekan emosi di dalam hatinya. Kemudian dirinya pun segera bertanya apakah pil tersebut tidak dijual. Xiaoyan pun mengangguk dan segera berkata untuk digunakan sendiri. Zenny pun menghela nafas lega karena akhirnya dirinya mengetahui alasan dari Xiaoyan. Namun meskipun begitu dirinya masih menghela nafas dengan kecewa. Setelah itu Zenny pun mengangguk dan bergumam sepertinya dirinya memang tidak akan bisa mendapatkan pil tersebut. Dan bagaimana mungkin 6.000 koin pola naga bisa menghasilkan obat mujarab kelas 5. Dan jika dihitung-hitung belum lagi esensi darah monster bintang 5 dan berbagai bahan obat langka. Dan itu semua sebenarnya hanya inti sihir bintang 5 saja yang bernilai 6.000 koin pola naga, dan hal itu masih belum lagi dengan menambahkan tingkat kegagalan dari pemurnian. Melihat Zenny yang menghela nafas, tentu saja Xiaoyan pun segera melepaskan kekuatan spiritualnya dan memeriksa ke arah Zenny. Dan sejak bertemu Zenny untuk pertama kalinya Xiaoyan tidak pernah tenang ketika berhadapan dengannya. Namun pada saat ini Xiaoyan sedikit terkejut bahwa kekuatan spiritualnya seolah-olah telah menghilang. Saat ini Xiaoyan tidak bisa merasakan fluktuasi energi dari tubuh Zenny sama sekali. Sedangkan di sisi lain Zenny segera merasakan deteksi dari Xiaoyan, sehingga Zenny pun tersenyum dan bercanda ketika dirinya bertanya apakah Xiaoyan merasakannya. Xiaoyan pun langsung penuh rasa malu dan rasa malu itu benar-benar terlihat di wajahnya. Xiaoyan pun segera pulih dan bertanya di masa-masa awal Dou di bintang 5 bisakah Zenny menggunakan ramuan kelas 5 semacam itu? Zenny adalah orang yang sangat cerdas dan begitu kemudian menyelidikinya. Akhirnya dirinya tahu di dalam hatinya bahwa Xiaoyan pasti ingin menguji apakah kekuatannya Zenny cocok untuk menggunakan ramuan seperti itu. Zenny pun diam-diam berpikir bahwa Xiaoyan ini benar-benar peduli kepadanya. Menyadari hal tersebut Zenny pun seketika merasa gembira.
Zenni pun segera bertanya kepada Xiao Yan, apakah kemampuan spesifik dari ramuan ini, mungkinkah itu adalah ramuan untuk menyelamatkan bencana Kaisar Bintang 5? Hati Zenni pun tiba-tiba bergolak dan dirinya tidak bisa menahan kegembiraannya sedikitpun ketika dirinya berpikir ke arah sana, karena jika itu benar-benar ramuan untuk menyelamatkan malapetaka Dou di Bintang 5, maka itu pasti tidak akan dapat diukur dengan uang. Dengan memikirkan hal ini, Zenni pun tiba-tiba berhenti dan tidak bergerak. Sementara itu Xiao Yan mengambil 2 langkah ke depan pun berhenti dan menoleh menemukan Zenni berdiri di belakangnya. Zenni pun segera bertanya kepada Xiao Yan bisakah dirinya berjanji kepadanya suatu hal. Xiao Yan seketika merasa bingung apa yang terjadi pada Zenni ini. Xiao Yan segera berkata, tolong beritahu Xiao Yan apa yang ingin dibicarakan. Zenni pun segera berkata jika Xiao Yan ingin memurnikan ramuan kelas 5 ini di masa depan dan Zenni tidak bisa menggunakannya sendiri, lalu jika ingin menjualnya dapatkah dirinya memberikan prioritas kepada saudaranya? Menanggapi hal itu Xiao Yan pun tidak menjawab lalu berpikir dan terdiam cukup lama, karena selama ada cukup bahan untuk memurnikan pil obat ini, dan selain menggunakannya untuk dirinya sendiri dan keluarganya, Xiao Yan berencana untuk memberikannya kepada King Haoran sebagai hadiah. Lalu memikirkan hal ini Xiao Yan pun akhirnya mengangguk yang membuat Zenni seketika merasa tenang. Xiao Yan pun lanjut menatap Zenni dan berkata jika Zenni ingin menjualnya maka Xiao Yan akan mempercayakannya kepada Zenni. Zenni pun segera memberikan senyum terima kasih dan mengambil langkah kecil berjalan menuju ke arah Xiao Yan. Zenni segera berkata bukan dipercayakan kepadanya tetapi itu dipercayakan kepada rumah lelang dasang. Menanggapi hal itu Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya hanya mempercayakan masuk kepada Zenni. Pada saat ini Xiao Yan tidak tahu mengapa dirinya mengatakan kalimat seperti itu. Sementara itu di sisi lain hati Zenni benar-benar bergejolak pada saat ini setelah dirinya mendengar suara lain yang mengucapkan perkataan yang sama di telinganya. Perkataan yang baru saja diucapkan Xiao Yan ini terus terngiang di telinganya. Pada saat ini Zenni mendengar kata-kata yang sama tetapi suara yang berbeda yang benar-benar muncul di benaknya. Zenni pun terdiam karena di hatinya ada sebuah kenangan yang jauh bertahun-tahun telah muncul. Dirinya pun memandang dengan dalam ke arah Xiao Yan tanpa bergerak sama sekali. Keduanya pun berdiri saling berhadapan tanpa berbicara sepatah kata pun. Merasakan tatapan membakar Zenni, tentu Xiao Yan segera merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan sebelumnya, dan sepertinya hal itu telah membangkitkan sesuatu di hati ini. Xiao Yan pun akhirnya segera pulih dan berkata kepada Zenni bahwa mereka harus segera kembali. Zennu pun segera sadar setelah mendengar perkataan dari Xiao Yan sebelum akhirnya rona merah segera muncul di pipinya. Dirinya pun segera berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu akhirnya tidak lama kemudian keduanya pun segera kembali ke rumah lelang, dan ketika masuk Le Shaolong yang sudah berada di dalam pun segera bertanya sambil tersenyum. Dirinya bertanya kepada Xiao Yan harta apa yang bisa ditemukan di pasar Taobao. Xiao Yan pun tersenyum dan melirik ke arah Zenni yang rona merahnya belum pudar. Xiao Yan pun mengangkat bahu menanggapi pertanyaan dari Le Shaolong. Sementara itu Le Shaolong pun langsung mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa ini bahan obat yang Xiao Yan inginkan. Totalnya ada 332 pasang. Xiao Yan bisa mengecek kembali apakah jumlahnya benar atau tidak. Setelah itu Xiao Yan pun melambaikan tangannya dan berkata tidak perlu. Xiao Yan langsung memindahkan semua bahan obat ke cincin penyimpanannya satu persatu. Setelah selesai Xiao Yan pun akhirnya lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan akan pergi terlebih dahulu. Xiao Yan pada saat ini ingin bergegas kembali dan mempercepat pemurnian. Setelah mengucapkan selamat tinggal satu sama lain Xiao Yan pun akhirnya kembali ke penginapannya. Setelah sampai Xiao Yan pun segera memulai ritual seperti biasanya. Tidak lama setelah itu Xiao Yan pun membalikkan telapak tangannya dan rumput roh segera muncul di telapak tangannya. Saat ini Xiao Yan dengan hati-hati menyelidiki dengan kekuatan spiritualnya. Tidak lama mata Xiao Yan pun menyusut karena merasakan energi dalam benda ini sangat kuat.
Xiao Yan pun tidak punya pilihan lain selain menyimpannya terlebih dahulu sebelum akhirnya dirinya segera mengeluarkan peta yang ditandai oleh pemilik kios. Melihat tempat-tempat yang ditandai di batas, Xiao Yan pun akhirnya mengerutkan kening, karena ternyata tempat yang ditandai sudah berada di luar negara bagian di Yuan. Xiao Yan pun berpikir tampaknya akan membutuhkan banyak upaya untuk menyempurnakan pil kultivasi sumsum akan memperkuat tubuh di masa depan. Akhirnya Xiao Yan pun menyingkirkan petanya dan menutup matanya lagi sebelum akhirnya mengoperasikan seni roh darah. Tentu saja latihan ini seperti sudah menjadi kewajiban bagi Xiao Yan setiap harinya. Namun pada saat ini roh hantu masih belum bergerak ketika Xiao Yan berlatih. Setelah selesai berlatih, Xiao Yan pun merasa segar dan memutuskan untuk memperbaiki cairan roh lagi. Lalu seluruh ruangan seketika menjadi panas karena api surgawi yang dikeluarkan oleh Xiao Yan. Pada saat ini ada total 332 pasang bahan obat. Dengan jumlah yang seperti itu, maka itu akan menghabiskan banyak energi dan waktu Xiao Yan. Xiao Yan pun akhirnya tenggelam dalam pemurnian dan berhenti kecuali untuk beristirahat dan berlatih seni roh darah. Dalam sekejap mata 1 bulan pun telah berlalu di dalam pemurnian ini. Xiao Yan pun memasukkan tungku terakhir berisi cairan bening ke dalam botol batu giok dan akhirnya menyempurnakan kumpulan ini. Kali ini memurnikan cairan benih jauh lebih mahir daripada sebelumnya. Selain itu pada saat ini tingkat kegagalan Xiao Yan juga jauh lebih kecil, karena dari 332 pasang bahan obat ada total 247 botol yang telah berhasil dimurnikan, dan jika dibandingkan dengan yang pertama kali, maka Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah berkembang pesat. Pada akhirnya setelah Xiao Yan menyingkirkan kuali Yan Mou dan api surgawi pun melambaikan tangannya, Xiao Yan memasukkan botol giok berisi cairan roh bening di ruangan satu persatu ke dalam cincin. Setelah itu Xiao Yan pun segera pergi keluar dan menuju ke rumah lelang. Lalu singkat cerita di rumah lelang Zhen Ni pun menyilangkan tangannya untuk melihat tumpukan besar botol batu giok di hadapannya. Dirinya pun segera berkata sambil tersenyum bahwa kecepatan Tuan Muda Suang benar-benar sangat cepat. Dirinya pun segera memerintahkan beberapa orang untuk menurunkan cairan ini dan mulai melelangnya. Setelah cairan ini dipindahkan ke bawah, Zhen Ni pun seketika berbalik dan alisnya mulai berkedut. Dirinya pun segera mengeluarkan tangannya dan memerintahkan Xiao Yan untuk mengeluarkan kartu pola naganya. Zhen Ni pun segera berkata kepada Xiao Yan sambil menghubungkan kedua kartu bahwa ini adalah uang dari pil energi darah. Setelah dikurangi biaya dan pajak totalnya ada 2.344 koin pola naga. Xiao Yan pun akhirnya mengambil kartu pola naganya sendiri dan mulai memindainya sesuka hatinya. Tidak lama setelah itu Le Shaolong masuk dari luar dan mengangguk salam kepada Xiao Yan. Setelah itu dirinya pun mengerutkan kening ke arah Zhen Ni, mengangkat bahu dan menggelengkan kepalanya. Melihat tindakan dari Le Shaolong, tentu saja Xiao Yan sedikit bingung sementara Zhen Ni sedikit mengerutkan kening. Le Shaolong pun mulai menjelaskan situasi yang dirinya alami. Ternyata terakhir kali daftar Xiao Yan turun aliansi perdagangan memulai banyak eksperimen dalam bulan ini. Mereka mengadopsi semua metode pemurnian obat mujarab saat ini yang berada di daratan. Mereka menarik semua alkemis teratas aliansi perdagangan untuk mengambil tindakan. Namun setelah berusaha sekeras itu mereka pada akhirnya masih gagal. Meskipun ramuan yang dimurnikan juga dapat memulihkan Doqi dan memiliki rasa cairan roh bening, namun itu tidak dapat memulihkan Doqi secara instan atau hanya dapat memulihkan sebagiannya saja, dan pil itu masih tidak dapat mencapai efek untuk memulihkan Doqi bintang 2 Dodi. Lalu pada akhirnya mereka pun segera melakukan analisis untuk mencari kekurangannya. Setelah analisis dan penyempurnaan dipastikan bahwa bahan obat dalam formula itu memang benar. Hal ini akhirnya mengakibatkan semua alkemis yang berpartisipasi dalam percobaan benar-benar terkejut. Bahkan para alkemis top yang berada di sana tentu saja bisa menganalisis dan menilai formula yang dimurnikan. Namun pada saat ini para alkemis top itu benar-benar tidak mengetahui apakah kekurangannya. Dan tampaknya ramuan ini tidak sederhana dan metode pemurniannya tidak diketahui seberapa anehnya.
Sementara itu di sisi lain melihat ekspresi kecewa dari Le Shaolong tentu saja Zenny pun tersenyum pahit, dirinya pun segera menoleh dan mulai berbicara kepada Xiao Yan. Zenny pun segera berkata meskipun pil energi darah ini laris manis namun permintaan untuk cairan roh bening lebih tinggi dan keuntungannya juga lebih tinggi. Oleh karena itu apakah Tuan Suang ingin memurnikan kumpulan cairan roh bening lainnya? Xiao Yan pun mengerutkan kening setelah dirinya mendengar pertanyaan dari Zenny. Meskipun manfaat dari pil ki darah ini sedikit kurang namun kesulitan pemurniannya sedikit lebih besar daripada cairan roh bening, yang dimana itu dapat meningkatkan keterampilan alkemis seseorang dengan cepat dan pada saat yang sama itu juga dapat menghasilkan pil lightning untuk meningkatkan kekuatan Long Yi. Setelah berpikir Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xiao Yan masih ingin memurnikan kumpulan pil energi darah lainnya. Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, tentu saja Zenny tidak menunjukkan kekecewaan apapun dan masih tersenyum dengan sangat cerah. Zenny pun segera berkata bahwa tuan muda dapat memurnikan apapun. Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya mengeluarkan daftar itu lagi dan berkata agar menggunakan uang yang ada di kartu untuk membeli semua bahan obat. Zenny pun segera mengambil daftar itu dan tanpa berkata apa-apa dan dirinya segera memerintahkan seseorang untuk membeli sesuai pesanan. Tidak lama setelah itu Zenny pun lanjut bertanya kepada Xiao Yan bahwa kali ini dirinya akan mengadakan lelang khusus untuk cairan roh bening. Bagaimana dengan hal ini menurut Tuan Suang? Xiao Yan sedikit terkejut dan sedikit bingung setelah mendengar perkataan lelang khusus. Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xiao Yan tidak mengerti permasalahan bisnis. Selain itu jangan sampai mengungkapkan identitas Xiao Yan. Mendengar kekhawatiran Xiao Yan, tentu saja Le Shaolong pun segera berkata agar Tuan jangan khawatir, karena ini tugas mereka untuk menjaga rahasia untuk tamu masing-masing. Namun cairan roh bening ini sangat terkenal pada saat ini dan mungkin akan banyak orang yang ingin bertemu dengan Tuan Suang. Namun beruntungnya Tuan Suang belum mengungkapkan identitasnya semenjak masuk ke kota Juxi. Selain itu tempat tinggal Tuan Suang aman dan aliansi bisnis mereka akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Tuan. Mendengar hal ini Xiao Yan pun mengerutkan keningnya tanpa sadar, apalagi Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa cairan bening itu akan menyebabkan keributan besar. Xiao Yan benar-benar dalam masalah sekarang dan sepertinya Xiao Yan harus berhati-hati di masa depan. Tentu saja Xiao Yan benar-benar tidak ingin identitasnya diketahui oleh orang luar. Lalu setelah berbicara dan berbincang-bincang semua bahan obat untuk 650 set pil ki darah telah dipersiapkan sepenuhnya. Dan untuk pelelangan khusus ini Xiao Yan tidak tertarik dan sekarang hampir semua pemikirannya tertuju pada peningkatan teknik alkemis secepat mungkin. Xiao Yan benar-benar ingin dengan cepat menyempurnakan pil kultivasi. Selain itu pada saat yang bersamaan Xiao Yan juga cukup tertarik dengan pertemuan akbar alkemis yang disebutkan oleh King Haoran. Karena mungkin pada saat itu akan ada banyak ahli alkemis pada pertemuan ini. Setelah Xiao Yan menyingkirkan bahan obat Xiao Yan pun segera memberi hormat kepada Zenny dan Le Shaolong. Setelah itu Xiao Yan pun berjalan keluar dari rumah lelang dan dengan cepat kembali ke kamarnya. Lalu saat ini Xiao Yan pun melakukan rutinitas seperti biasa untuk memperbaiki ramuan tersebut. Dan saat yang bersamaan Long Yi juga keluar dari menara dan telah berdiri di samping Xiao Yan. Pada saat ini kekuatan Long Yi setelah menyerap pil lightning telah menembus Dou di bintang 2, bahkan dirinya berhasil selamat dari kesengsaraan kaisar dan fisiknya pada saat ini beberapa kali lebih kuat daripada sebelumnya seperti kulit badak. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pun memulai pemurnian pil obat, lalu mereka pun berkolaborasi seperti sebelumnya di tengah pemurnian. Dan setelah melakukan ini ratusan kali tubuh Long Yi pun berangsur-angsur menjadi semakin kuat dan auranya juga meningkat dengan cepat. Sementara Xiao Yan sedang menyempurnakan ramuan, saat ini pelelangan khusus untuk cairan bening pun diadakan sesuai jadwal. Pada saat ini seluruh rumah lelang dipenuhi dengan orang. Setelah mendengar berita tersebut tentara bayaran dari semua lapisan masyarakat bergegas ke rumah lelang. Mereka berharap dapat membeli ramuan ajaib yang disebarkan baru-baru ini, dan di atas panggung pelelangan di sebuah aula pelelangan Zen Bufan,
Saat ini Zenny dan Le Shaolong berdiri dengan senyum di wajah mereka. Mereka terus menyaksikan kerumunan yang memasuki aula pelelangan. Tidak lama setelah itu di pintu masuk aula lelang ada seorang lelaki tua memimpin sebuah tim. Sekelompok orang berjalan masuk dan kerumunan yang padat di depan mereka dengan cepat memberi jalan kelompok orang ini segera ke area khusus dari pelelangan. Zhen Bufan yang melihat hal tersebut pun bergumam pada dirinya sendiri. Dirinya berkata bahwa dirinya tidak menyangka hantu tua dari Pil Palace akan datang. Sementara itu setelah beberapa saat orang-orang dari klan Yao dengan tanda ular yang mencolok di jubah mereka juga datang. Pria parubaya yang memimpin mereka berdiri di depan pintu dan mengamati aula lelang yang hampir penuh sesak dengan mata merahnya. Setelah orang-orang ini masuk, King Haoran pun tiba dengan sekelompok orang dari klan iblis. Selain itu ada seorang wanita yang mengikuti King Haoran dan itu adalah King Muer. Lalu kehebohan yang disebabkan oleh cairan bening ini secara alami telah menyebar ke King Haoran. Sementara itu mendengar kabar tersebut King Haoran pun menyimpulkannya bahwa hal ini pasti ada hubungannya dengan Xiao Yan. Tentu sebagai pemimpin dari klan iblis King Haoran tahu betul bahwa cairan bening ini akan membawa masalah besar bagi Xiao Yan. Oleh karena itu dirinya secara pribadi memimpin orang untuk ke kota Juxi. Begitu King Haoran memasuki aula, saat ini kekuatan spiritualnya segera terkunci pada Zhen Bufan dan Zenny. Lalu Zenny yang dikunci oleh kekuatan spiritual King Haoran pun menyadarinya, sehingga dirinya pun segera bertanya apakah ini adalah Kaisar Iblis yang baru. Zhen Bufan yang menyaksikan King Haoran duduk di area menggerakkan sudut mulutnya, dirinya berkata dengan lembut bahwa itu memang dirinya. Mereka benar-benar layak disebut dengan klan iblis dengan kekuatan spiritual yang benar-benar luar biasa. Tidak lama setelah itu orang-orang dari keluarga Zhen dari ras manusia juga tiba di sini. Le Shaolong pun menghela nafas dan berkata bahwa acara ini benar-benar tidak kecil. Dirinya tidak menyangka lebih dari 200 botol ramuan kelas 2 akan menarik orang dari semua kekuatan besar. Menanggapi hal itu Zenny juga segera berkata bahwa dirinya khawatir ada orang-orang dari aliansi bayangan, apalagi orang-orang itu benar-benar bisa bersembunyi dengan baik. Tidak lama setelah itu Zhen Bufan segera memerintahkan Le Shaolong untuk menutup pintunya, sehingga Le Shaolong pun segera turun dan mengatur orang-orang untuk menutup pintu aula. Lalu pelelangan pun akhirnya resmi dibuka dan Zenny dengan Zhen Bufan tidak menyangka dengan hasil akhirnya. Tentu saja mereka tidak menyangka bahwa cairan bening 30 botol ini yang dilelang untuk pertama kalinya akan memiliki pengaruh seperti itu hanya dalam 1 bulan. Lalu daya tarik pasar dan prospek pasar benar-benar sangat besar dan muncul di hadapan mereka pada saat ini. Zhen Bufan pun diam-diam memutuskan bahwa dirinya harus memenangkan kerjasama dengan Xiao Yan. Setelah itu lelang khusus pun akhirnya berakhir mulus di tengah penawaran panas dan pertempuran sengit. Dan seperti yang diharapkan jika 247 botol cairan bening tersapu oleh berbagai kekuatan, bahkan harga terendah juga disebut untuk botol pola naga 380. Sementara itu tawaran tertinggi yang telah terjadi adalah 400, dan pada akhirnya hal ini pun membuat Xiao Yan mendapatkan banyak uang. Setelah setiap faksi mendapatkan cairan roh bening kecuali dari klan iblis darah, mereka segera mengerahkan tenaga untuk melakukan pekerjaan analisis. Saat ini mereka berniat untuk membuat pilihan sama dengan yang dibuat oleh aliansi bisnis. Tentu hal itu dikarenakan bahwa saat ini hampir semua alkemis top di seluruh benua sedang mempelajari botol ini. Sepertinya cairan bening ini benar-benar menjadi topik diskusi di seluruh benua. Dalam beberapa hari terakhir tanpa terkecuali upaya dari berbagai kekuatan ini pun berakhir dengan kegagalan. Meskipun aliansi bisnis memperoleh formula bahan obat sebelumnya, akan tetapi kembali tanpa hasil. Bahkan seluruh benua Dou di pada saat ini dikelilingi oleh maraknya penyebaran dan informasi mengenai cairan roh bening. Sementara itu di dalam aula alkemis di kota Juxi di aula besar, saat ini ada seorang lelaki tua berambut perak segera bertanya kepada seorang lelaki berjubah hitam. Dirinya berkata bahwa ramuan ini benar-benar secara instan memulihkan Douki secara penuh. Dirinya pun segera menoleh ke arah pria lainnya dan bertanya bagaimana menurut Mi Chenze.
tetua bernama Mi Chenze pun segera berkata bahwa dirinya secara pribadi menganalisis dan memurnikan beberapa botol ramuan, lalu bahan-bahannya pada dasarnya dapat dikonfirmasi dan semuanya adalah bahan obat tingkat terendah, sehingga dirinya harus mengakui bahwa formulanya luar biasa, akan tetapi dirinya telah menggunakan semua jenis metode pemurnian, namun ketika dicoba ramuan yang keluar tidak bisa mencapai level serupa, apalagi pil yang dirinya buat memiliki efek terbaik hanya mencapai 60% dalam 1 jam, selain itu pil yang mereka sempurnakan tidak memiliki efek penyembuhan, sehingga dirinya mengira bahwa ramuan ini pasti memiliki keunikan metode pemurniannya sendiri. Berbicara mengenai metode, mereka paling tahu berapa banyak metode pemurnian yang ada di benua Dodi. Namun dirinya masih bertanya-tanya siapakah yang bisa dibandingkan dengan anggota alkemis dari klan mereka. Kemudian pria tua berambut perak itu pun sepertinya mengerti sesuatu dan memastikan ketika dirinya bertanya apa yang dimaksud oleh Mi Chenze. Mi Chenze pun mengangguk berkata beberapa waktu lalu reruntuhan kuno muncul di Dizhou, kemudian seorang berhasil masuk dan mengeluarkan token iblis darah. Pria tua berambut perak itu pun mengerutkan kening dan sedikit mengangguk. Dirinya bergumam dengan mulutnya bahwa dirinya telah mengerti iblis tua itu yang bernama Suan Tian pasti telah memberikan resepnya. Pria tua berambut perak itu pun segera bertanya apakah mereka sudah menyelidiki orang tersebut. Mi Chenze pun berkata bahwa dirinya telah memeriksanya dan namanya adalah Xiao Yan. Lalu dirinya dari negara kekaisaran dan dirinya datang ke kota Juxi belum lama ini, namun ketika dirinya memeriksa semua daftar nama yang ada di sini tidak ada yang bernama Xiao Yan. Kemudian pria tua berambut perak itu pun segera berkata tampaknya seperti ini telah diseret oleh Sang Meng sebelum dirinya datang ke aula alkemis mereka. Mi Chenze mungkin belum mendapatkan resep dari Xiao Yan ini. Oleh karena itu dikirimkan seseorang untuk menemukan aliansi bayangan sesegera mungkin dengan cara apapun. Mereka harus menemukan orang yang bernama Xiao Yan ini, dan orang ini tidak boleh diizinkan untuk bekerja sama dengan Sang Meng. Setelah berbicara pria tua berambut perak itu pun segera menyipitkan matanya seolah-olah memikirkan sesuatu. Dirinya segera mengetukkan jarinya di atas meja dan setelah beberapa saat membantingnya dengan keras, lalu tiba-tiba semua orang di aula pun saling memandang dan segera mengerti, karena jika aliansi bisnis mendapatkan kerjasama dengan Xiao Yan ditambah dengan rahasia kuno dari Kaisar Iblis Tua, tentu saja seluruh pasar pil ini akan benar-benar direbut oleh aliansi bisnis, dan hal inilah yang benar-benar tidak diizinkan oleh Pil Palace untuk terjadi. Kemudian adegan beralih ke ras manusia dari keluarga Zen di mana seorang pria parubaya dengan wajah anggun duduk di kursi. Dirinya pun segera bertanya pada belasan orang yang duduk di bawah apakah mereka telah gagal. Semua orang pun terdiam dengan perasaan tertekan menghadapi pertanyaan tersebut. Setelah itu pria parubaya itu pun segera berkata agar mereka jangan depresi, karena kegagalan ini telah sesuai dengan harapannya. Karena jika mudah dibongkar maka orang yang sebelumnya sudah mengetahuinya sejak lama. Selain itu dirinya ingin tahu apakah ada berita keberhasilan dari pihak lain. Seseorang di bawah segera menjawab bahwa dirinya mendapatkan berita bahwa semua orang juga telah gagal. Kemudian pria itu pun segera tertawa dan berkata bahkan istana alkemis pun pada saat ini telah gagal. Oleh karena itu mengapa mereka semua begitu tertekan? Pria itu pun lanjut bertanya apakah mereka telah memeriksa siapakah orang yang membuat ramuan ini. Seorang pria parubaya segera berkata bahwa mereka tidak mengetahuinya, akan tetapi menurut berita dari Pil Hall mereka menyimpulkan bahwa orang ini adalah orang yang berhasil mengirim token iblis darahnya reruntuhan kuno di Zhou belum lama ini, dan orang itu bernama Xiao Yan sang cucu monton lalu dirinya adalah anak dari klan Xiao daerah di Zhou. Dan dirinya seharusnya pada saat ini berada di kota Juxi. Kemudian pria parubaya itu pun segera menggumamkan klan di Dizhou dan bertanya apakah itu adalah klan Xiao. Apakah ini adalah klan milik dari Xiao Yao? Tampaknya pada kali ini klan Xiao benar-benar terkenal. Pria parubaya itu pun segera menoleh ke semuanya dan bertanya, apakah pada saat ini Xiao Yao sudah menemukan hal tersebut?
seorang pria yang berada di bawah pun segera menggelengkan kepalanya dan berkata sepertinya dirinya belum mengetahui hal ini. Selain itu beberapa waktu lalu karena masuknya Xiao Yan ke dalam reruntuhan kuno klan Xiao telah dikendalikan oleh iklan iblis jiwa, lalu pria paruh baya itu tiba-tiba menamparkan sandaran tangan dan bertanya dengan tajam dirinya, mengapa dirinya tidak melaporkan hal ini. Tentu saja orang-orang yang berada di bawah pun segera gemetar dan berkata bahwa ketika mereka mendapatkan berita ini, King Haoran telah membawa seseorang untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu pria paruh baya itu pun menatap tajam ke arah orang yang menjawab pertanyaan tersebut. Setelah sekian lama dirinya pun berkata agar mengirim seseorang untuk mengirimkan beberapa barang ke klan Xiao untuk menenangkan mereka. Selain itu mereka harus tetap tinggal di Dizhou dan memperhatikan pergerakan dari klan Xiao. Tentu pada saat ini dirinya jelas mengetahui berapa banyak kekuatan yang menatap Xiao Yan pada saat ini. Dan mungkin pada saat ini juga akan sulit baginya untuk dapat keluar dari kota Juxi. Selain itu kirim orang juga untuk menyaksikan rumah lelang kali ini karena mereka akan membantu kakak kedua. Setelah itu beralih ke tempat lain di mana King Haoran sedang duduk termenung di dalam sebuah ruangan. Setelah mendapatkan token iblis darah dan cincin iblis darah kekuatannya telah meningkat pesat. Dan pada saat dirinya telah mencapai puncak bintang 6 Dodi, King Haoran pun segera mengambil sebotol cairan roh bening dan mencium dengan ujung hidungnya. Dirinya berkata dengan sedikit perhatian tampaknya Xiao Yan kali ini dalam permasalahan. King Mu'er yang berada di sampingnya pun mendengar kata-kata dari King Haoran. Lalu matanya seketika menyipit ketika dirinya mulai berbicara. Dirinya segera bertanya apakah yang ingin dilakukan oleh Sang Meng kepada Xiao Yan. Dan sebaiknya pada saat ini mereka mencari Xiao Yan dan dapatkan kembali resepnya. Selain itu mereka bisa mengendalikan pasar pil untuk menghasilkan banyak uang. Menanggapi hal tersebut King Haoran pun seketika memarahi King Mu'er. Dirinya berteriak bahwa yang dikatakan oleh King Mu'er adalah omong kosong. Karena bisakah mereka melakukan hal tersebut? King Mu'er pun mengerutkan bibirnya dan berdebat dengan suara rendah bahwa resep itu awalnya adalah milik leluhur. Lalu King Haoran yang semakin marah pun segera berkata bahwa itu adalah hadiah untuk token iblis darah yang diberikan kepada Xiao Yan oleh leluhur. Apakah menurut King Mu'er token iblis darah yang lebih penting ataukah resepnya? King Mu'er yang merasa tidak puas pun masih membantah King Haoran. Dirinya berkata tetapi pada saat ini Xiao Yan ditangkap oleh Sang Meng dan mereka harus menyelamatkannya. Sementara itu di sisi lain melihat keduanya berdebat salah seorang ketua pun seketika terbatuk. Dirinya pun lanjut berkata dirinya berpikir Xiao Yan juga orang yang keras kepala. Dirinya tidak akan menyerahkan resepnya dengan begitu mudah di tangannya. Dan jika ini adalah kasusnya maka dirinya khawatir Xiao Yan tidak akan hanya mendapatkan masalah. Mendengar hal ini ekspresi King Haoran pun berubah dan alisnya langsung berkerut. Karena sepertinya keadaannya lebih buruk dari yang dirinya bayangkan pada saat ini. Lalu setelah merenung untuk waktu yang lama King Haoran pun seketika berdiri dan memerintahkan mereka semua untuk menemui Zhen Bufan sebentar. Tentu saja hal ini dilakukan karena Zhen Bufan mempunyai banyak hutang di warung Bude Yanti dan harus segera ditagih.